Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah bersedia hadir di materi kita kali ini. Ini materi insya Allah udah suara di luar ini. Materi apa? Materi terakhir tentang analisis algoritma. Jadi sebenarnya materi terakhir ini harusnya disampaikan di minggu depan, tapi karena kita terpotong minggunya, karena kalian mulainya 2 minggu terlambat ya, 2 minggu lebih 2 minggu terlambat, jadi kita hanya 14 kali pertemuan. Nah, minggu depan insya Allah sudah masuk ke UAS. Jadi makanya materi ini saya berikan di minggu ini. Untuk materinya nanti video dan PPT-nya akan saya upload di e-learning. Jadi bagi yang belum belum mendapatkan penjelasan mengenai PPT-nya, bisa menggunakan video Zoom ini yang akan saya upload di e-learning. Oke, kita masuk ke materinya. Sebentar saya share screen lagi. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai dari analisis dari algoritma atau algoritma analisis, tapi di sini hanya tentang kompleksitinya. Nah, sebenarnya materi ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan di algoritma dan pemrograman. Sudah dapat materi ini, algoritma analisis ini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, jadi nggak apa-apa kalau belum, ya saya jelaskan secara singkat saja di sini. Jadi dalam analisis algoritma ini, apa sih yang akan kita analisis? Yang pertama itu adalah arithmetic operation atau operasi aljabar, operasi aritmatika. Yang kedua adalah calling variables alias mengambil atau menyebutkan, mendefinisikan, mendeskripsikan atau memanggil sebuah variabel. Yang ketiga adalah recursion alias pengulangan. Nah, arithmetic operation ini ada banyak contohnya. Salah satunya adalah yang kita tahu secara gampang itu adalah pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Terus selanjutnya ada perbandingan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ada pengecekan besar dari, kurang dari, itu masih masuk di dalam arithmetic operation. Yang kedua adalah calling variable. Calling variable itu biasanya kalau di algoritma ada int sama dengan berapa. Terus selanjutnya memanggil variabel yang ada, contoh X, di atas ada X, di bawah juga masih dipakai dengan X. Misalkan X++, dan lain-lain. Recursion ini biasanya mulai dari while, for, terus dan loop-loop yang kita desain secara sendiri gitu kan ya. Sudah belajar loop ya di algoritma dan pemrograman ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi ini secara singkat saja apa sih yang akan dianalisis dari yang ini. Nah, analisisnya dalam bentuk apa? Analisisnya adalah dalam bentuk kompleksitas secara fungsi, secara aljabar saja. Jadi tidak berdasarkan misalkan waktu, resource komputernya pakai apa, programnya pakai apa, itu tidak. Jadi hanya secara fungsinya saja. Jadi dalam fungsi, dalam bentuk matematisnya, kompleksitasnya seperti apa. Nah, sebentar. Ini kenapa nggak mau? Oke. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang biasanya kita pakai dalam analisis algoritma ini. Di sini saya listkan growth function alias growth of function ini artinya tingkat tumbuh dari sebuah fungsinya. Yang pertama ada satu itu adalah konstan atau
K untuk konstan K, log N sampai dia itu faktorial. Di mana ini untuk growth function ini mulai dari slow sampai ke fast atau dari paling lambat ke paling cepat. Nah, perhatikan kalau misalkan growth function ini kira-kira kalau untuk analisis algoritma, untuk sebuah algoritma yang memiliki growth function yang ini, manakah yang paling bagus? Ya tentu saja yang slow. Kenapa yang slow? Karena dia waktunya tidak bertambah secara besar. Tapi yang dia bertambah secara slow alias secara lambat ya. Jadi misalkan yang ini log n dia hanya bertambah sebanyak bertambah sesuai dengan fungsi logaritmik. Jadi dia enggak langsung bertambah, misalkan t-nya variabelnya berubah 2, dia langsung bertambah besar dengan dalam bentuk log ya. Kalau bertambah 2, kalau bertambah 3 ya dalam log juga seperti itu. Tapi kalau misalkan yang faktorial, kita cek kalau misalkan saya masukkan 1 gitu kan ya, n-nya 1 faktorial masih 1, 2 faktorial sudah mulai besar yaitu 2, 3 faktorial dan seterusnya dia lebih cepat fungsinya untuk berkembang atau dia besar seperti itu. Jadi makanya untuk untuk analisis algoritma yang bagus adalah semakin slow growth-nya atau semakin lambat pertumbuhan fungsinya, maka dia semakin baik. Nanti bagaimana aplikasinya saya jelaskan di belakang setelah ini. Oke. Selanjutnya adalah Boltzmann-Landau notation. Jadi ini yang kita sebut dengan growth function-nya, penggunaannya yaitu di Boltzmann-Landau notation. Dia itu ada 3. Yang pertama adalah Big O. Big O ini sebutan lain dari upper bound. Terlihat ya, upper bound yang ini ya, kelihatan grafiknya? Oke, jadi yang ini adalah upper bound. Big Omega, ini Big Omega, itu adalah lower bound yang bawah. Big Theta itu adalah tight bound. Jadi dia upper bound dan lower bound. Jadi untuk Boltzmann-Landau notation ini ada 3. Upper bound yang disebut dengan Big O, lower bound yang disebut dengan Big Omega, dan Big tightly bound atau tight bound itu Big Theta. Big Theta itu menggunakan 2 upper dan lower bound ini. Jadi kalau yang upper bound kita hanya pakai upper bound-nya saja, lower bound kita pakai lower bound-nya saja untuk Big Omega. Sedangkan untuk Big Theta dia pakai dua-duanya, upper bound dan lower bound. Oke, selanjutnya saya jelaskan satu persatu. Jadi ini Big O. Big O itu definisi dari apa? Tadi kita udah dijelaskan secara singkat. Big O itu adalah upper bound. Nah, upper bound ini secara matematis definisinya adalah, misalkan saya punya fx adalah Big O dari gx, maka dia harus ada untuk setiap gx, harus ada k untuk setiap k dikali gx, dia pasti besar dari fx. Tadi upper bound ya. Jadi maksudnya upper bound itu, sebentar saya balik ke yang tadi. Jadi ini kan pasti lebih besar dari fungsinya. Ini fungsinya misalkan ya, ini fungsinya. Maka untuk upper bound ini pasti lebih besar seterusnya dibandingkan dari fungsinya. Ini maksudnya dari kalimat ini. Jadi K dikali GX besar dari Fx. Jadi Fx adalah Big O dari GX jika terdapat K di mana K dikali GX besar dari sama dengan Fx saat X mendekati infinity atau X bertambah besar. Nah, Big O ini adalah common and popular way to express complexity. Kenapa begitu? Karena kan kalau misalkan kita punya program nih, yang berjalan dengan kompleksitas n kuadrat. Kalau misalkan kita bilang dia Big O artinya paling maksimal dia berjalan paling maksimal waktunya dia berjalan di n kuadrat. Bayangkan kalau misalkan kita bilang dia itu adalah Big Omega. Kalau Big Omega itu minimal.
Jadi minimal dia berjalan di n kuadrat. Berarti bisa n pangkat 3, bisa n pangkat 4, n pangkat 5, dan seterusnya. Di mana waktunya bahkan jauh lebih panjang atau lebih lama seperti itu. Jadi makanya di sini notasinya adalah menggunakan, biasanya yang paling umum adalah menggunakan big O. Karena seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian, ini contohnya ya. Jadi misalkan ada yang kompleksitasnya 1, ini yang seperti ini. Big O dari log N, ini adalah yang merah yang ini. Big O dari N, ini yang biru seperti ini, dan seterusnya seperti itu. Jadi perhatikan bahwa number of element atau banyaknya elemen dengan waktu, kalau misalkan semakin rendah slow-nya, semakin rendah growth, semakin rendah tingkat tingkat pertumbuhan fungsinya, maka dia itu semakin baik dalam menjalankan algoritma untuk n yang besar, untuk banyak elemen yang besar. Nanti banyak elemennya apa tadi udah dijelaskan. Yang pertama adalah algoritma operasi aritmatika, yang kedua adalah pemanggilan variabel, yang ketiga adalah rekursif. Jadi seperti itu. Jadi N ini menunjukkan 3 yang tadi. Nah, di sini Big O ini menunjukkan bahwa dia itu adalah sebuah upper bound. Makanya disebut dia adalah populer. Dia sangat populer untuk mengekspresikan complexity. Kenapa? Dia batas atasnya. Jadi paling maksimal dia itu waktunya udah segini gitu loh. Jadi bisa dibilang dia batas atas. Kalau misal dia pasti bisa di bawahnya, tapi memiliki batas atas seperti itu. Jadi seperti ini contohnya, sebentar. Nah, seperti ini. Jadi running time dari misalkan kita bilang dia itu adalah sebuah upper bound big O, maka dia bentuknya adalah yang ini. Jadi dia ini running time-nya, running time. Kalau kita sebut dia dengan big O-nya, maka big O itu adalah yang sebelah sini, fungsi yang ini, K dikali Fn ini. Jadi dia itu big O-nya dari ini, seterusnya. Jadi running time-nya pasti di bawah dari itu. Jadi makanya dia populer dalam dalam menghitung kompleksitas, karena seperti itu. Karena kalau big O dia maksimal. Jadi maksimal waktunya segini. Berarti bisa minimal. Tapi kalau misalkan big theta ya nggak seperti itu. Karena big theta minimal, bisa jadi waktunya lebih panjang. Mari kita cek di big theta. Jadi untuk big theta sebutannya adalah lower bound. Lower bound di mana dia itu K dikali Gx-nya sekarang justru lebih kecil dari Fx. Seperti itu. Jadi dia, kalau yang tadi grafiknya di atas, maka yang ini grafiknya di bawah. Oke, sebelumnya saya sebutkan contohnya terlebih dahulu. Misalkan yang ini. Perhatikan yang ini. N tambah 3. N tambah 3 sama dengan big O dari N. Jadi kalau big O dia langsung ambil order tertingginya saja. N dengan 3, mana order yang paling tinggi? Order yang paling tinggi adalah N. Maka di sini langsung ditulis big O dari N. N kuadrat tambah 3N tambah 3, order yang paling tinggi dari N kuadrat tambah 3N tambah 3, dia adalah N kuadrat. Maka tetap saja dia langsung big O dari N kuadrat. Jadi yang ini nggak perlu dihitung. Sekarang misalkan saya punya fungsi sin N. Sin N. Kalau sin fungsinya berapa? Sin nilai maksimalnya berapa? 1 ya. Jadi maka dia big O dari 1. Seperti itu. Jadi untuk fungsi-fungsi tertentu kita ambil nilai maksimalnya saja. Seperti itu. Kalau misalkan sin N kan maksimalnya fungsinya 1. Ya udah berarti 1. Seperti itu. Ada lagi misalkan cos juga sama. Cos N juga 1. Sin N tambah cos N juga sama, maksimalnya adalah 1 tambah 1, maka big O dari 2, seperti itu. Jadi diambil nilai maksimal jikalau dia fungsinya adalah fungsi logaritmik, fungsi trigonometri, atau fungsi-fungsi yang memiliki batas nilai maksimal. Sedangkan untuk fungsi polinomial seperti ini, maka diambil yang order tertinggi saja. Order tertinggi saja. Jadi order tertingginya adalah kalau ini N kuadrat, maka ya big O dari N kuadrat. N tambah 3, maka dia big O dari N. Misalkan ada N pangkat 4, N pangkat 5, maka ya udah pasti order tertingginya adalah yang big O dari order tertinggi, yaitu N pangkat 5. Misalkan ada N pangkat 5. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan N dengan log N? N dengan log N mana yang lebih tinggi? Perhatikan yang tadi. Sebentar.
Perhatikan yang tadi, yang untuk ini. Sebentar. Nah, ini dia. Ini sudah di list dari yang paling slow ke paling fast. Jadi order yang paling rendah ke order yang paling tinggi. Jadi order paling rendah itu adalah 1, log n di bawahnya n, dan seterusnya seperti itu ke bawah. Jadi nanti kalau misalkan kita bilang big O, ada big O, misalkan n pangkat 3, maka dia ya apa n pangkat 3, n pangkat 2, n log n, maka dia langsung big O dari n pangkat 3. Kenapa? Karena dia ordernya lebih tinggi. Jadi yang ini order rendah ke order tinggi. Jadi semakin cepat dia berkembang atau semakin cepat nilainya berubah, maka dia itu semakin tinggi ordernya. Jadi order paling tinggi adalah dimiliki oleh faktorial. Jadi kalau misalkan kalian punya program yang berjalan dengan kompleksitas eksponensial, itu masih kalah lambat dengan yang berjalan faktorial. Faktorial sangat besar ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini adalah order dari paling rendah ke paling tinggi, dari slow ke paling cepat, seperti itu. Jadi ordernya udah ada di slide sebelumnya. Makanya di sini untuk yang Big O diambil order yang paling tinggi. Oke, saya lanjut ke Big Omega. Untuk Big Omega ini sama yang tadi adalah lower bound. Diambil ordernya yang mana? Tetap diambil order yang paling tinggi. Kenapa dua-duanya diambil yang paling tinggi? Sebentar. Perhatikan bahwa kalau misalkan kita ambil yang paling rendah, N tambah 3, Big Omega dari 3, benar. Masih benar. Kenapa benar? Karena kalau untuk yang ini, untuk Big Omega, dia kan yang di bawahnya. 3 ini di bawah ordernya dari N. Masih masih dalam definisi Big Omega. Tapi perhatikan dia jadi tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena 3 ini di bawahnya dari, kalau misalkan K kali Fn ini adalah N-nya, Big Omega dari N, maka 3 ini pasti di bawahnya lagi. Seperti itu. Jadi untuk Big Omega diambil yang paling mendekati. Makanya dia ambilnya yang paling besar tetap. Meskipun yang paling kecil juga tidak salah, seperti itu. Untuk sebentar, saya itu ke sebelumnya. Untuk Big O, kalian boleh ini N tambah 3, Big O dari N kuadrat. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ordernya lebih tinggi. Tapi dia jadi tidak akurat. Siapa sih yang mau ngasih batasan maksimal itu yang lebih tinggi? Contoh, misalkan saya punya waktu berjalannya atau kompleksitas dari programnya adalah N. Satu lagi, waktu kompleksitas dari programnya adalah N kuadrat. Dua-duanya benar. Dalam satu program dinyatakan dalam itu. Tapi siapa kalau misalkan kita punya N elemennya 4. Waktu berjalannya maksimal 10 misalkan. Untuk N-nya 4 ya. Waktu berjalannya misalkan maksimal 4. Maksimal 4. Nah, kalau yang N. Kalau yang N kuadrat 16. Siapa yang mau bilang bahwa kalau misalkan program ini maksimal waktu berjalannya 16? Enggak kan? Kenapa? Karena dia terlalu jauh dari dari aktual dari dari run yang asli atau waktu ukur yang asli. Makanya dia pakainya hanya yang 4, yang paling tight atau yang paling mendekati. Makanya di sini diambil ya ordernya yang paling tinggi saja dari sebuah fungsi. Nah, kalau misalkan order yang satu lebih tinggi dari ini, N kuadrat, ya boleh-boleh aja. Big O dari N kuadrat, boleh. Big O dari N pangkat 3, boleh untuk contoh yang ini. O dari N pangkat 4, boleh. Tapi dia tidak akurat, seperti itu. Tidak mendeskripsikan algoritmanya dengan benar, programnya dengan benar. Kenapa? Karena ya beda jauh, seperti itu. Yang satu waktunya masih 3, tiba-tiba kalian bilang maksimal waktunya 19. Kalau promosi gitu kan ya, kalau promosi program kalian bilang ini waktu jalan program saya maksimal 16 sama waktu jalan program saya maksimal 4. Mana yang kalian pilih untuk promosi? Tentu saja yang maksimal 4, seperti itu. Jadi Big O itu memberikan upper bound yang merupakan batas yang kalian boleh melebihi dari batas itu, kalian boleh pakai order yang lebih tinggi, tapi ya tidak disarankan, apalagi dalam analisis
algoritma seperti itu. Nah, untuk big omega juga sama. Kenapa dia menggunakan yang paling besar saja? Kenapa nggak yang lebih kecil lagi? Karena minimal gitu kan ya, yang paling merepresentasikan, yang paling dekat dengan yang paling dekat dengan ininya, yang paling dekat dengan running time aslinya seperti itu. Jadi jangan yang terlalu bawah, jangan juga terlalu atas seperti itu. Itu deskripsi untuk big O sama big omega. Nah, yang sebenarnya lebih baik digunakan dalam operasi notasi ini adalah big theta. Nah, saya bahas ini contohnya terlebih dahulu. Jadi N tambah 3 tetap diambil yang ordernya paling tinggi, yaitu big omega dari N sama dengan deskripsi dari big O yang tadi, cara yang tadi. Jadi diambil yang paling tinggi. N pangkat 2 tambah 3 big O dari N kuadrat. Sedangkan kalau sin N nilai minimalnya berapa? 1. Min 1 ya, bisa minus ya. Jadi makanya dia disebut big omega dari min 1. Seperti itu. Jadi boleh diambil nilai minimal dari fungsinya. Jadi kalau kalian memiliki fungsi log n, big omega dari apa? Perhatikan bahwa log n itu nilai maksimal dari log, nilai minimal dari log itu adalah 0. Maka dia pasti minimalnya ya 0. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah mengenai big theta. Big theta itu bagaimana apa deskripsinya? Big theta itu ya deskripsinya dia itu batas atas dan batas bawah karena dia itu dibilangnya adalah tight bound. Jadi dia sangat sangat erat gitu ya. Jadi ada sebuah fungsi di mana nanti dia akan ada K1 dan K2 di mana kalau dia K1 dia akan lebih kecil, kalau K2 dia akan lebih besar. Jadi makanya disebut dengan tight bound. Di sini saya kasih contoh dia dibilang nggak populer juga. Ya kenapa? Karena susah mencari big theta ini. Karena susah mencari fungsi yang dua-duanya memenuhi yang ini. Kecuali fungsi yang bentuknya adalah polinomial. Kalau yang polinomial kita bisa gampang langsung bilang bahwa n tambah 3 sama dengan big theta dari n. N kuadrat tambah 3N tambah 3, big theta dari N kuadrat. Sama aturannya dengan aturan big O dan big O sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini adalah deskripsi secara dalam running time-nya. Jadi dalam running time, kalau big theta itu seperti ini. Ada running time, dia dibatasi oleh 2 buah fungsi. K2 dikali N dan K1 kali N seperti itu. Jadi ini adalah big theta. Jadi yang sebenarnya baik, yang sebenarnya bagus untuk mendeskripsikan sebuah program adalah big theta ini. Cuman karena susah untuk mencarinya, kita susah mencari sebuah fungsi yang dia itu kalau lebih besar, bisa lebih besar dan bisa lebih kecil, itu susah. Apalagi kalau dia bentuknya bukan bentuk aljabar seperti ini. Kalau bentuk polinomial. Kalau bentuk polinomial seperti ini, bentar, kelihatan nggak sih kursor saya? Kelihatan, Pak. Ya. Oke, kelihatan. Oke, saya nggak perlu ubah jadi laser pointer ya. Jadi ini kalau kalau dia itu adalah fungsi polinomial, maka dia gampang untuk dicarinya. Untuk dicari big theta-nya. Jadi n plus 3 langsung big theta dari n. Tapi kalau misalkan yang satu fungsinya adalah logaritma. Logaritma ditambah dengan fungsi, misalkan fungsi trigonometri, maka dia akan susah untuk mencari mencari big theta-nya karena dia harus menentukan sebuah fungsi yang dia itu batas atas dan juga batas bawah. Dua-duanya masuk, itu susah gitu kan ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di analisis yang secara gampang ini adalah ada sebuah petikan pseudocode, sebuah petikan pseudocode dari program algoritma. Nah, perhatikan yang misalkan yang pertama sum sama dengan 0 gitu kan ya. Ini udah dia menyebutkan bahwa sum sama dengan 0. Dia big O dari apa? Karena kita menggunakan big O, kita pakai big O saja ya. Jadi big O dari 1. Kenapa? Karena dia hanya 1 kali. Nah, selanjutnya yang bawah ini for i dan seterusnya, sum seterusnya. Perhatikan bahwa yang ini
Karena for dia loop ya, loopnya sebanyak berapa kali? I kurang dari sama dengan N, maka dia big O dari N. Dan yang di bawahnya, sum plus sama dengan N juga sama. Dia karena ikut yang atas, ngeloop sebanyak N kali, makanya dia tetap big O dari N. Nah, yang ini akhirnya kalau ditambahkan dia akan menjadi big O dari N. Kenapa begitu? Karena big O dari 1 tambah big O dari N tambah big O dari N juga dia tetap big O dari N seperti itu. Jadi diambil order yang paling tinggi adalah N, ya udah diambil N seperti itu. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua, perhatikan bahwa di sini ada nested loop atau loop yang dalam loop gitu kan ya. Contohnya ini adalah for dengan for. For dengan for. Yang ini for-nya nggak ada ya. Nah, perhatikan yang ini tetap sama, ini satu, for it sendiri, for yang pertama, yang ini dia itu adalah big O dari N. For yang kedua, dia big O dari N. Perhatikan, jikalau ini dan ini kita jalankan, maka dia menjadi satu nested loop. Satu nested loop yang akhirnya kalau secara matematis dia akan banyak operasinya adalah sebanyak N dikali N. Kenapa? Karena loop dalam loop. Kalau loop dalam loop, maka dia dikalikan. Jadi yang ini N kuadrat. Kalau ada lagi di bawahnya misalkan for lagi, maka dia menjadi N pangkat 3. For lagi di bawahnya, maka menjadi N pangkat 4. Seperti itu. Jadi yang ini, dia itu adalah sebuah loop yang dia itu akhirnya mendapatkan kompleksitas running time, yaitu N kuadrat. Sebanyak N kuadrat. Jadi yang ini ada N, jadi kompleksitasnya adalah N kuadrat. Nah, sedangkan yang sum ini saya lupa kasih, di sini juga big O dari N. Yang bawah untuk for yang ini adalah for biasa. Kenapa for biasa? Karena dia hanya pengulangan biasa ya. Jadi sebanyak N saja. Yang bawah juga sama, assign array. Dia dalam bentuk biasa, jadi dimasukkan nilai. Dia juga sebanyak N kali seperti ulangannya. Nah, akhirnya yang di sini kita tambahkan ini dengan ini yang paling tertinggi adalah N kuadrat, maka disebutnya yang program yang seperti ini dia memiliki kompleksitas algoritma N kuadrat seperti itu. Jadi untuk Big O ini sangat berguna dalam analisis contoh-contoh program, potongan program yang seperti ini. Jadi kalian tinggal cek aja order paling tingginya di mana. Paling banyak biasanya di apa? Paling banyak ya di loop biasanya. Biasanya paling banyak yang di loop. Jika semakin banyak loopnya, maka semakin besar kompleksitasnya. Maka dari itu biasanya pemrograman dia menghindari terlalu banyak loop dalam loop. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini waktunya sisa 6 menit, jadi saya pangkas terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Insya Allah akan saya jawab, atau nanti pada saat pertemuan Zoom setelah ini, yaitu pada hari Selasa, untuk setiap kelas akan saya adakan pertemuan Zoom-nya sekaligus memberikan tugas akhir ya, sekaligus memberikan deskripsi tugas akhir. Nah, di sini untuk final term task-nya insya Allah akan sama seperti yang sebelumnya, untuk yang UTS sebelumnya. Jadi akan ada soal dan akan ada akan ada video. Jadi kalian akan membuat video, kalian menjelaskan bagaimana soal tersebut dijawab seperti itu. Nah, materinya bagian apa? Materinya adalah materi-materi dasar plus materi analisis algoritma ini. Jadi analisis algoritma ini akan menjadi materi yang bobotnya lebih berat. Kenapa? Karena kita ada di TI ya. Karena TI kita nggak akan bahas matematika terlalu lebih dalam. Kita akan bahas ke aplikasinya. Nanti soal-soalnya bagaimana? Ya soal-soalnya kemungkinan akan saya hubungkan dengan aplikasi-aplikasi, bukan aplikasi ini ya, bukan aplikasi software ya, tapi aplikasi-aplikasi dari teori yang telah kalian pelajari, yang telah kita pelajari di matematika diskrit ini. Jadi mulai dari teori probabilitas, tapi akan dihubungkan dengan di TI ya, apa itu namanya?
materi-materi atau apa ya namanya ya? Apa itu? Saya lupa namanya. Kalau source code itu namanya apa? Pokoknya akan dihubungkan dengan TI, diintegrasikan dengan aplikasi pada TI, mulai dari program pemrograman, pseudocode, atau bahkan misalkan mencari kompleksitas dari sebuah algoritma. Nah, kira-kira itu untuk final term task-nya. Saya juga belum menilai juga untuk yang semuanya itu ada UTS-nya belum saya nilai. Jadi insya Allah nanti minggu depan kemungkinan udah ada nilai untuk untuk UTS-nya, dan untuk tugas tambahan dan lain-lain tidak ada tugas tambahan dan tugas lain-lain. Jadi tolong dipersiapkan untuk final term task-nya. Aturannya juga sama seperti UTS kemarin, video-video akan saya blok, tapi hanya PPT yang boleh kalian buka gitu loh. Bisa dibuka. Jadi kalian sekarang kalau misalkan ada video, silakan download aja dulu gitu kan ya. Kalau misalkan nanti pada saat UTS, pada saat UAS, videonya akan saya blok yang di YouTube penjelasan dan PPT. Untuk PPT nggak saya blok. Insya Allah hanya video saja yang saya blok. Jadi tidak ada penjelasan secara video. Oke, waktunya sisa 2 menit. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, 1 atau 2 orang? Silahkan. Silahkan ditanyakan. Boleh tentang materi atau boleh tentang UAS. Saya izin bertanya, Pak. Oke, monggo, silakan. Yang fungsi dari kompleksivitas ini apa ya, Pak? Untuk mencari program. Ya, mencari kompleksitas dari program. Kalian mencari expected running time atau running time yang kalau misalkan ada sebuah program gitu kan ya, kalian kan pengen tahu sebelum program ini jalan dia sebaik apa. Nah, itu diukur biasanya salah satunya dengan kompleksitas yang ini. Salah satunya ya. Jadi ada cara-cara yang lain. Jadi untuk yang ini saya jelaskan yang kompleksitas saja. Jadi dia digunakan untuk mengukur secara awal, mengukur secara secara gitu kan ya, sebelum di running kita udah tahu bahwa running time-nya itu akan sebesar ini gitu kan ya. Paling enggak segini gitu loh, seperti itu. Jadi ada ukurannya. Jadi makanya nanti untuk mendesain program biasanya dia memperhatikan kompleksitas yang ini, yang seperti ini. Oke, ada lagi? Terima kasih. Silahkan, satu lagi mungkin. Segini udah sisa 1 menit ternyata. Oke, kalau saya tutup aja ya karena udah sisa 1 menit. Nanti insya Allah akan saya buka kelas Zoom lagi. Untuk mungkin sesi pertanyaan akan saya buka untuk hari Senin itu, hari Selasa. Kita kuliah hari Senin ya? Untuk yang kelas A sama C. Iya, Pak. Iya, Senin, Nanti Pak. akan saya buka sesi pertanyaan di sana, penjelasannya mungkin sebentar. Nanti akan saya buka sesi pertanyaan, mungkin ada 2 sesi agar lebih jelas. Oke, sekarang saya akhiri terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Cek videonya di e-learning ya, akan saya upload. Oke, Pak. Siap.